Kisah telaga ajaib dalam Mahabharata. Tidak tahan lagi dengan rasa cemas menunggu saudara-saudaranya, Yudhishthira bangkit dan mengikuti jejak kaki saudara-saudaranya. Setelah berjalan beberapa lama, ia sampai ke padang rumput yang membentang bak permadani hijau. Di tengah padang itu terbentang telaga jernih airnya. Akan tetapi, ketika melihat saudara-saudaranya terbaring tidak bergerak, hatinya dicekam kesedihan yang mendalam. Ia lalu menangis sedih. Kemudian Yudhishthira turun ke tepi telaga. Ia ingin melepaskan dahaga yang sudah tidak tertahankan lagi. Tiba-tiba terdengar suara gaib. "Saudara-saudaramu mati karena tidak mengindahkan kata-kataku. Jangan ikuti mereka. Jawab dulu pertanyaanku sebelum engkau minum dari telaga. Telaga ini milikku." Yudhishthira tahu suara itu pasti suara yaksa. Ia mulai mengira-ngira apa yang sebenarnya terjadi pada saudara-saudaranya. Ia mencari cara untuk mengatasi keadaan ini. Katanya pada suara tanpa wujud itu, "Silakan ajukan pertanyaanmu. Apa yang menyebabkan matahari bersinar setiap hari?" Yudhishthira menjawab, "Kekuatan ilahi." "Apa yang menyelamatkan manusia dari mara bahaya?" Yudhishthira menjawab, "Keberanianlah yang menyelamatkan manusia dari mara bahaya." "Ilmu apakah yang bisa membuat manusia bijaksana?" Yudhishthira menjawab, "Untuk menjadi bijaksana, tidak cukup hanya dengan membaca kitab-kitab suci. Akan tetapi, dengan bergaul dengan orang-orang bijak, orang juga bisa mendapatkan kebijaksanaan." "Apakah yang lebih mulia dan lebih menghidupi manusia daripada bumi ini?" Yudhishthira menjawab, "Ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anaknya lebih mulia dan memberikan kehidupan lebih besar daripada bumi ini." "Apakah yang lebih tinggi daripada langit?" Yudhishthira menjawab, "Bapak." "Apakah yang lebih cepat daripada angin?" Yudhishthira pun menjawab, "Pikiran." "Apakah yang lebih berbahaya daripada jerami kering pada musim panas?" Yudhishthira menjawab, "Hati yang dilanda duka nestapa." "Apakah yang menemani seorang pengembara?" Yudhishthira menjawab, "Kemauan belajar." "Siapakah yang menemani seorang laki-laki di rumah?" Yudhishthira menjawab, "Istri." "Siapakah yang menemani manusia dalam kematian?" Yudhishthira menjawab, "Dharma." Hanya Dharma lah yang menemani jiwa dalam perjalanan sunyi setelah kematian. "Perahu apakah yang paling besar?" Yudhishthira menjawab, "Bumi." Yang menampung segala isinya dalam dirinya sendiri adalah perahu terbesar. "Apakah kebahagiaan itu?" Yudhishthira menjawab, "Kebahagiaan adalah buah dari perbuatan baik." "Apakah yang jika ditinggalkan manusia akan membuatnya dicintai sesama?" Yudhishthira menjawab, "Keangkuhan. Dengan meninggalkan keangkuhan, manusia akan dicintai sesamanya." "Kehilangan apakah yang membuat orang bisa bahagia dan tidak bersedih?" Yudhishthira menjawab, "Amarah. Dengan menghilangkan amarah,
manusia tidak akan dikejar kesedihan. Apakah yang harus ditinggalkan manusia supaya menjadi kaya? Yudhistira menjawab, dengan meninggalkan hawa nafsu, manusia akan menjadi kaya. Apakah yang membuat seorang menjadi Brahmana sejati? Apakah kelahiran, kelakuan baik, atau pendidikan? Jawab dengan tegas. Yudhistira menjawab, kelahiran dan pendidikan tidak membuat orang menjadi Brahmana. Setinggi apapun pendidikan orang, jika diperbudak oleh kebiasaan jelek, orang itu bukan seorang Brahmana. Meskipun telah menguasai keempat kitab Weda, jika kelakuan buruk tidak pantas disebut Brahmana. Demikianlah yaksa itu mengajukan berbagai macam pertanyaan dan semuanya dijawab tanpa keraguan oleh Yudhistira. Pada akhirnya yaksa itu bertanya, "Oh tuanku raja, seandainya salah satu saudaramu bisa hidup kembali, siapakah yang akan kau pilih?" Yudhistira diam sejenak, berpikir, dan jawabannya adalah, "Aku pilih Nakula, saudaraku yang berkulit putih, bermata bak bunga teratai, berdada bidang, berlengan panjang, tapi kini terbujur kaku seperti sebatang pohon yang tumbang." Yaksa senang mendengar jawaban Yudhistira dan bertanya kembali, "Mengapa engkau memilih Nakula dan bukan Bima yang mempunyai kekuatan setara 16.000 gajah? Kudengar engkau sangat menyayangi Bima. Dan mengapa juga bukan Arjuna yang keterampilan olah senjatanya bisa melindungimu? Jelaskan mengapa kau memilih Nakula." Yudhistira menjawab, "Yaksa, hanya Dharma yang bisa melindungi manusia, bukan Bima atau Arjuna. Jika mengabaikan Dharma, manusia akan menemui kehancuran. Dewi Kunti dan Dewi Madri adalah istri ayahku. Aku, anak Kunti, masih hidup. Dengan demikian, ia tidak kehilangan keturunannya. Supaya adil, biarlah Nakula, putra Dewi Madri, hidup kembali." Yaksa sangat senang dengan sikap adil Yudhistira. Akhirnya ia menghidupkan kembali saudara-saudara Yudhistira. Ternyata yaksa itu adalah Dewa Dharma yang ingin menjenguk dan menguji putranya Yudhistira. Orang-orang yang mendengar kisah pertemuan antara Yudhistira dan ayahnya tidak akan berbuat jahat. Mereka tidak akan pernah membuat perselisihan dengan para sahabat dan iri hati pada kekayaan atau hak milik orang lain. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri menjadi budak nafsu. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri lekat pada hal-hal yang fana.